Mudah-mudahan Allah kabulkan. Kemudian apa sih di dalam hidup ini yang paling celaka? Mbak, hidup rumah tangga itu, Mbak. Kunci yang utamanya yaitu jujur. Jujur, Mbak. Oleh karena itu paling nikmat kalau udah punya suami itu jujur, Mbak. Kalau perempuan solehah. Tapi kalau laki-laki itu jujur. Kalau Anda sudah punya laki-laki itu nggak jujur, tidak ada nikmatnya hidup nih. Nggak enak. Walaupun dia pinternya kayak apa, baiknya kayak apa, tapi kalau nggak jujur, Mbak, celaka dia. Oleh karena itu carilah yang jujur. Ada yang baik, ada yang jahat manusia itu. Nah, yang baik yang jahat ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat 33 Al-Ahzab. Mbak Ita silakan lihat. Surat 33 Al-Ahzab. Ayatnya 23-24, Mbak. (23, 24) ya, Bib? Ya, insya Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Ya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. Dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki. Atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Justru inilah diceritakan Allah. Ada yang baik, ada yang buruk. Siapa? Yaitu orang yang benar atau yang jujur. Mbak, jangan main-main dengan kalimat ini. Kalau Anda sudah punya suami, suami Anda sudah tidak jujur, cepat-cepat lepasin, Mbak. Laki-laki itu dilihat jujurnya, Mbak. Kalau dia sudah tidak jujur, udah jangan dipegang lagi, Mbak. Anda yang ikut sama dia, Anda pun jadi celaka. Subhanallah. Kita kan duduk sama orang yang tidak jujur. Celaka, kata Allah. Sebagaimana di dalam surat 9, ayat 119. Orang hidup itu nggak sulit, Mbak. Cari yang jujur, Mbak Ita. Baru Anda bahagia. Tapi kalau sudah tidak jujur, Mbak Ita, Anda walaupun berlimpah ruah harta, apa dunia, kagak ada enaknya. Bayangin kalau suami itu bilang, ya Allah cantik, tapi jujur cantik dari hati. Wah itu nikmat, Mbak. Kita bisa nyanyi halo-halo Bandung. Tapi kalau sudah dia tidak jujur, jadi kalau dia muji itu, aduh, ini salah nggak dari hati ini. Maka nggak ada baiknya, nggak ada. Bahkan kita duduk saja. Berarti kalau kita nikah sama mereka kan berarti kita duduk sama mereka. Hidup kita celaka, Mbak. Sehingga Allah sebutkan di dalam surat ke-9 ayat 119, Mbak Ita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kudu ma'as-shodiqin. Silakan Mbak Ita. Hei orang-orang yang beriman. Silakan Kita Mbak. lagi, Bib. Iyalah, kenapa udah 100. bosan? Enggak, 100 berapa, Bib? 19 ya? 19. 119. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar, orang yang jujur. Kita nggak usah kita bertakwa pada Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu kita duduk, Mbak. Duduknya sama dia. Kalau misalnya Mbak Ita punya teman nggak jujur, Mbak Ita, lepasin. Jangan dijadikan teman. Anda bakal celaka. Bahkan maaf, Mbak. Kalau ada teman Anda nggak jujur, enggak gue bercanda. Jangan percaya
saya tidak jujur itu walaupun bertindak tidak boleh, kata Rasulullah. Sampai sebegitunya. Ya. Oleh karena itu kalau Anda sekarang sudah punya pasangan yang dia itu jujur, Allahu Akbar. Anda sudah mendapatkan surga, Mbak. Dijamin sama Allah, surga. Apa aja dia jujur, dia nggak ada yang dia tutupin. Dia mengatakan apa yang sebenarnya. Jujur ini adalah tingkatan wali, Mbak. Yang paling terakhir. Jadi orang itu kalau mau jadi wali, yang terakhir itu dinilai jujurnya. Siddiq. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Apa kemuliaan Sayyidina Abu Bakar? Jujur. Beliau itu jujur. Nggak pernah bohong. Sampai diberi gelar As-Siddiq. Yang memberi gelar siapa? Allah. Alangkah beruntungnya. Ya. Oleh karena itu kita suruh duduk. Sehingga Rasulullah itu dijadikan Sayyidina Abu Bakar disebut di dalam Al-Quran. Sahibnya Rasulullah itu namanya Sayyidina Abu Bakar. Disebut. Bahkan Allah kan tadi bilang, bertakwalah pada Allah, duduklah sama orang jujur. Rasulullah kemana-mana sama orang jujur. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Oleh karena itu kalau memperbaiki rumah itu pertama jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta. Ayo ngomong yang benar. Ada apa sih? Sehingga lega. Ini pentingnya jujur. Kita lihat lagi. Banis, surat keempat Banis. An-Nisa. Surat berapa? Surat keempat ayat 69. 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Mbak, kalau kita ini mau dijadikan Allah, kita benar-benar jujur, ngaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita mengakui Rasulullah adalah utusan Allah. Tapi dengan jujur, Mbak, kita akan dikumpulkan juga sama orang jujur. Siapa orang jujur itu? Syuhada, as-solihin, orang-orang yang diberikan sebagai teman yang terbaik. Teman yang terbaik. Kita nggak usah ngasih tahu orang lain dulu. Ayolah Darussalam. Di antara kita ini jujur. Jujur, jangan ada dusta. Apa saja kita sampaikan, baik dan buruk, sampaikan. Allah akan beri kita kedudukan yang baik. Dijamin oleh Allah. Tetapi syaratnya, Mbak, jangan kita duduk sama orang yang tidak jujur. Wah, kalau kita sudah duduk sama mereka, apa? Jujur ini penyakit menular. Tolong dicatat. Pembohong adalah penyakit menular. Dia lebih menular daripada corona. Lebih menular daripada seluruh penyakit. Kalau nggak percaya, silakan Anda duduk sama pembohong. Pasti Anda jadi pembohong. Dan orang kalau sudah bohong, nggak bisa sembuh. Kecuali tobat. Tobatnya pun harus tobat nasuhah. Kenapa? Sulit. Angelun. Susah, Mbak. Kalau orang sudah jadi pembohong, apa dikatakan oleh Rasulullah? Mereka sudah dicap. Dicap apa? Dia sebagai penghuni neraka. Na'udzubillah. Bahaya ini, celaka kalau kita sudah dicap. Nah, oleh karena itu marilah. Jangan suka walaupun bercanda.
Janganlah. Sebab nanti Anda jadi pembohong, betul. Setan itu selalu memancing kita bercanda. Bercanda nggak apa-apa. Jangan. Harus jujur. Apapun yang Anda utarakan. Sebab kalau jujur, Allah kasih hadiah 3. Hadiah dari Allah itu 3. Bagi orang yang jujur. Apa itu? Surat 33 ayat 70. Nasya. Mbak Nasya, surat 33 Al-Ahzab. Iya, Bib. Ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Itu nomor 70. Ucapkanlah perkataan yang benar. Sehingga Rasulullah itu disebut Al-Amin. Dari mulai lahir sampai tua, sampai wafat tidak pernah bohong. Sehingga sejak kecil saja sudah diberi gelar. Yang musuh-musuhnya Rasulullah kalau panggil itu Al-Amin. Orang yang jujur. Orang yang dipercaya. Bahkan ketika Rasulullah akan hijrah ke Madinah, dia minta Sayyidina Ali tidur di kamarnya. Disuruh nginep, Sayyidina Ali nggak boleh berangkat dulu. Suruh mundur. Untuk menyampaikan titipan-titipan orang Quraisy kafir yang menitipkan barang kepada Rasulullah. Orang-orang Quraisy kafir itu, kalau menitipkan perhiasan, barang-barang berharga, dulu belum ada bank, Mbak. Dititipkannya kepada Rasulullah. Aman. Karena sejak kecil Rasulullah sudah dipanggil Al-Amin. Sehingga semua tindak tanduk Rasulullah tadi diberkati oleh Allah. Apa? Silakan diteruskan Nasya. Surat 33 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosa. Bayangkan, Mbak, kita jujur, Mbak, amal perbuatan kita itu sama Allah jadikan baik. Oleh karena itu kalau punya anak, Mbak, jangan boleh bohong. Kalau bohong jangan dimarahin, tapi luruskan. Sebab apa? Inilah modal, Mbak. Kalau punya anak sudah tidak pernah bohong, dijamin, Mbak, amal perbuatan anak kita itu semua jadi baik. Itu nomor 1. Nomor 2. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Allah kasih hadiah 3, Mbak. Yang pertama, dihapus seluruh dosanya. Siapa yang jujur itu nggak punya dosa, Mbak. Otomatis dosanya habis. Nomor 2, seluruh amal perbuatannya dijadikan baik. Yang ketiga, diberi kehidupannya mulia. Kehidupannya bahagia. Selama mereka jujur. Oleh karena itu jangan boleh Anda punya anak itu bohong. Jangan. Nah, itu ngajarin bohong, jangan sekali-kali. Kamu bakal dosamu habis. Perbuatan anak ini bakal jadi baik. Nanti hidup di sudah tua mulia. Tuh bayangin, Mbak. Kita didik mereka jujur aja. Udah, nanti perbuatannya jadi baik kayak Rasulullah. Jadi mulia karena apa? Modal utama jujur. Walaupun kita mau dibenci orang, silakan, tapi jujur. Allah nanti yang menjadikan mulia. Itu kunci.
Kita nggak enak loh kalau punya teman itu bohong. Orang yang bohong itu penghancur hidup manusia. Contoh, kita difitnah orang. Saksinya bohong. Saksinya bohong di pengadilan. Maka itu akan merusak orang itu, akan merusak keluarganya, akan merusak orang tuanya, akan merusak kehidupannya. Hati-hati jadi saksi yang bohong. Jangan mau. Walaupun Anda diberi dunia seisinya, jangan mau bohong. Nanti kamu ngomong gini ya, nanti kamu ngomong gini kalau ditanya suami saya, kamu ngomong gini ya. Jangan diajak teman lagi dia. Berarti Anda sedang jalan menuju neraka itu. Anda berarti berteman dengan setan. Jangan mau. Inilah yang kita sebut hidup. Jangan Anda membuat kebohongan. Kebohongan itu tidak merusak dia saja. Merusak seluruh tata hidup. Nama saja, Pak, kita nggak boleh bohong. Kalau ditanya orang tua kita siapa, nggak boleh bohong. Siapa yang disebut ayah ibu, tapi dia tidak mengakui, maka dia akan celaka. Tidak boleh. Janganlah. Jadi kalau ada anak ditanya orang tuanya siapa namanya. Dia bohong. Nah, celaka sudah. Silakan kata Rasulullah, silakan ambil posisi di dalam neraka jahanam. Wah, ini bahaya, bahaya sekali. Latihlah anakmu jujur. Tidak usah yang lain-lain, enggak. Jujur saja. Dia akan mendapatkan pasangan yang baik. Tidak mungkin Allah berikan orang jujur itu, ya siapa? Tidak akan diberi pasangan kecuali orang yang baik. Nah, inilah karena apa? Karena dia jujur. Tapi kalau sudah dia itu pembohong, diberikan temannya itu setan. Jadi begitu berat, ya. Oleh karena Allah mengatakan, kenapa sih kalian ini nggak mau jujur? Padahal jujur itu akan membuat tenteram, Mbak. Tapi orang yang tidak jujur, hidupnya gelisah. Dengan gelisah itu akan timbul penyakit. Sehingga dia celaka di dunia dan akhirat. Orang kalau punya masalah tidak jujur, pasti dia gelisah. Ketidaknyamanan gelisah itulah membuat penyakit. Oleh karena itu kalau ditanya, Pak, mencegah penyakit, santai saja, rileks saja, Pak. Hidup itu dijalani saja dengan jujur. Allah akan menjadi. Tapi tidak jujur atau tidak. Kalau kita sama Allah sudah tidak jujur, sedangkan Allah melihat hati kita, Mbak. Jujur kepada siapa? Diri sendiri. Jangan Anda menipu diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak jujur, Anda merasa sendiri. Kemudian tidak jujur kepada sesama makhluk. Jangan. Walaupun kepada binatang, Mbak, nggak boleh bohong. Itu yang namanya pawang. Pawang ular, pawang macan, pawang buaya. Itu kenapa dia bisa dekat sama hewan peliharaannya? Karena dia nggak pernah bohong. Setiap binatang yang dia perbuat itu jadi baik, dia selalu ngasih hadiah. Kalau Anda lihat flipper show, yang ngelatih ikan flipper tuh, Pak. Itu kalau flippernya itu berbuat kebaikan, langsung dikasih hadiah, Pak. Sehingga dia nurut. Oleh karena itu kalau punya anak yang jujur, Mbak, kasih hadiah, Mbak. Disuruh oleh Rasulullah. Kalau punya anak yang jujur, kasih dia hadiah. Karena inilah yang paling mulia. Oleh karena
itu Allah sendiri mempertanyakan, kenapa kalian tidak berbuat jujur? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Pak. Ini termasuk ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Yang menentukan agar kita ini jujur. Kalau Anda jadi saksi, berbuatlah jujur. Kalau Anda sebagai wali, jujur. Sebagai orang tua, suami, jujur. Karena ini adalah modal daripada hidup manusia. Ayatnya panjang, Pak. Surat Al-Baqarah ayat 282. Tetapi pada intinya, agar kita suruh berbuat jujur. Kalau ada orang yang tidak jujur, Mbak, maaf ya, Mbak, kita punya anak laki, punya anak perempuan. Kalau ada kawinan, Mbak, jangan diambil sebagai saksi, Mbak. Kalau ada kawin kan ada saksinya 2. Jangan mengambil orang yang pernah bohong, Mbak. Pernah bohong saja nggak boleh. Harus ngambil saksi orang yang betul. Jangan sembarangan, Mbak, kalau ada kawinan, Anda mengambil orang karena pejabat. Oh, jangan pernah. Kebanyakan pejabat itu sulit, Mbak, dipercaya. Tapi ambillah orang soleh, Mbak. Agar perkawinan Anda membawa berkat. Karena yang Anda jadikan saksi itu orang jujur. Kita melihat lagi surat ke-8. Surat Al-Anfal. Ayat 58. Mbak Foya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Subhanallah. Allah tidak suka, Mbak, orang yang bohong, yang berkhianat. Kenapa kita tidak berbuat jujur? Pernah terjadi Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Ternyata setelah perjanjian itu dilanggar oleh kafir Quraisy, berarti mereka tidak jujur. Maka Rasulullah ngadakan, Mbak, namanya Fatah Mekah. Ketika Rasulullah mau umroh, dicegah sama mereka. Akhirnya dibuatkan perjanjian, tahun ini mereka pulang. Tapi tahun depan mereka melaksanakan haji wada. Oke, disetujui. Tetapi orang kafir melanggar. Kemudian Rasulullah SAW memerintah agar kita siap-siap Mekah untuk melaksanakan Fatah Mekah, Pak. Ternyata di antara orang-orang Islam yang ada di Madinah itu, Mbak, ada yang tidak jujur. Walaupun mereka orang Islam, orang mulia, bahkan di perang Badar. Lah dia menulis surat, Mbak. Menulis suratnya dititipkan seorang wanita. Seorang wanita itu membawa surat ditaruh di dalam kepalanya, rambut kepalanya. Sehingga semua orang nggak yang tahu. Suruh nganterin ke Mekah untuk memberitahu orang Mekah bahwa Islam mau membebaskan Mekah. Padahal itu Rasulullah udah wanti-wanti, jangan ada yang melanggar. Tetapi laki-laki itu nekat. Akhirnya Rasulullah diberitahu oleh Allah, ya Rasulullah, ada di antara temanmu itu yang tidak jujur. Dia membocorkan rahasia perang. Dia membuat surat dititipkan sama wanita. Wanita itu sekarang ada di lembah. Dia mau berangkat menuju Mekah. Maka Rasulullah diberitahu memanggil Sayyidina Ali. Hei Ali,
bersama sahabat, kamu berdua berangkat menuju lembah sana. Sampai di lembah nanti ada orang perempuan. Mintalah surat yang ditutupkan pada dia. Ambil. Kalau bisa dengan cara halus. Kalau cara halus gak apa-apa, cara apapun mintalah. Maka Sayyidina Ali berangkat. Ketika sampai di lembah betul, ternyata ada seorang perempuan yang sedang mau naik onta. Kemudian Sayyidina Ali bilang, wanita, tolong minta surat yang kamu dititipi orang Madinah agar diberikan pada orang Mekah. Akhirnya perempuan itu tidak mengaku. Kalau kamu tidak mengaku, saya akan menggeledah. Karena saya tahu di mana kamu letakkan surat itu. Akhirnya perempuan itu ngaku. Kemudian diberikan surat itu. Ternyata dalam suratnya itu memberitahu orang Mekah kafir agar mereka bersiap-siap karena Islam mau menyerbu. Wah, ini yang celaka, Mbak. Akhirnya surat itu dibawa oleh Sayyidina Ali, diberikan pada Rasulullah. Rasulullah memanggil orang yang tidak jujur itu. Ya. Orang yang tidak jujur itu dipanggil. Oleh siapa? Oleh Rasulullah. Kemudian ditanya, apa benar kamu bikin surat ini? Iya benar, jujur dia. Dia ngakuin. Apakah kamu tidak percaya dengan Islam? Saya justru percaya Islam. Saya yakin 100%. Kenapa kamu melanggar? Betul, ya Rasulullah. Tidak punya saudara, kecuali saudara kami, orang kafir yang ada di Mekah. Kami menitipkan barang-barang kepada mereka. Kami kesian, jangan sampai mereka celaka. Oleh karena itu, hukumlah aku ya Rasulullah. Saya sudah bertobat. Kemudian Rasulullah membebaskan dia. Kenapa? Karena pernah ada ayat, siapa yang ikut perang Badar, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka Rasulullah pun mengampuni dosa itu. Ini karena apa? Karena jujur, Pak. Orang kalau jujur itu pasti dimuliakan Allah. Nggak akan ada. Oleh karena itu carilah, Mbak. Dalam orang yang jujur. Kalau Anda sudah tidak ada orang yang jujur, Mbak, lebih baik nggak usah nikah. Daripada Anda celaka hidup itu. Oleh karena itu, kenapa kalian ini masih berbuat tidak jujur? Padahal Anda tahu tidak jujur itu celaka. Para hadirin yang dirahmati Allah. Yang disebut definisi jujur itu yang bagaimana? Orang bertakwa itu bagaimana? Orang yang benar itu bagaimana? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 177. Surat Al-Baqarah ayat 177. Mbak Iis. Surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang benar, orang yang bertakwa itu salah satu, ada 10, Pak. 10 persyaratan. Salah satunya yang paling utama adalah orang yang janji dan menepati janjinya. Tetapi aneh, Mbak Iis, sekarang ini malah dijadikan lagu. Janji tinggal janji. Ya, sedih amat. Jadi seolah-olah janji itu mudah. Jelas ya, Oca?
Iya, Bib. Masya Allah, Iya, kenapa? astagfirullahaladzim. Ya Masya Allah. Allah. Tapi oleh karena itu, Pak, carilah orang Yaman yang jujur. Masya Allah, Bib. Tolong, Bib, pesen atuh, Bib. Karena apa? Orang-orang Yaman itu terkenal, Mbak. Bahkan Rasulullah katakan apa? Iman itu ada di Yaman, Mbak. Masya Allah. Orang Yaman, lah betul, ini hadis, Mbak. Hadis. Iya, Bib, nanti malam. Bahkan ada puluhan, Mbak, puluhan hadis yang menjelaskan mengenai keimanannya orang Yaman. Masya Allah. Orang Yaman itu nggak bisa bohong, nggak bisa. Bahkan kalau dia bohong, Mbak, kalau perlu dia lebih baik mati. Karena itulah salah satu ciri daripada orang yang disebut bertakwa, orang yang disebut benar, orang yang bahagia. Diceritakan ada seorang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Seorang Badui, Mbak. Orang Yaman tapi yang ada di gunung. Ketika dia menjadi saksi, maka dia didatangi orang yang berbuat tidak baik. Hei si fulan, ya kamu melihat saya berbuat tidak baik. Besok ada pengadilan. Sedangkan kamu menjadi saksi. Kalau kamu mau menutupi kejelekanku, kamu berbuat supaya kamu jangan membuka rahasiaku. Karena besok kamu dijadikan saksi. Maka aku beri uang sangat amat banyak. Akhirnya dibujuklah orang itu. Akhirnya mau dia berbuat tidak jujur. Tetapi ketika dia saksi tidak jujur, kemudian dia tidak bisa nahan, Mbak. Karena dia menahan, malu, akhirnya dia berteriak, minta ampun sama Allah, kemudian jatuh meninggal dunia. Sehingga orang Yaman itu dipuji, Mbak. Jarang, oleh karena itu terkenal orang Yaman itu keimanan. Karena apa? Dia nggak pernah mau bohong. Mari kita contoh, Mbak. Di sana kalau ada orang bohong itu dia bilang aneh. Kok ada ya orang kok bohong? Buat mereka itu malu, Mbak. Sayyidina Ali mengatakan, perhiasan laki-laki yang paling mulia apa? Jujur. Oleh karena itu kalau orang laki-laki sudah tidak jujur, jangan kamu lihat. Oleh karena itu kenapa kita ngambil orang Yaman, Mbak? Itu nggak salah, Oca. Ya Allah, Bib. Nanti doa deh, Bib, biar diturunin. Atuh. Amin. Mudah-mudahan dikasih jodoh Nanti yang tahajud deh, Bib. Tahajud nyari Jumat nih, Bib. Ya Allah. Iyalah. Gaspol, Mbak. Gaspol, Bib. Ya Allah, Bib. Ini jujur penting sekali. Yang disebut orang baik tadi definisinya apa? Ada 10. Di antara 10 itu yang paling utama yaitu orang yang janji dan dia menepati janji. Tapi kalau orang itu sudah bohong, na'udzubillah, maka celakalah dia. Sekarang kita akan jelaskan, Mbak. Kenapa sih orang kok jadi tidak jujur? Ada apa ini? Kenapa sih kalau orang itu kok mesti bohong? Penyebabnya apa? Yang pertama, orang yang tidak jujur itu disebabkan karena dia mabok pujian orang lain. Senang dipuji. Sehingga dia berbuat bohong. Sehingga dia korupsi. Itulah penyebab utama. Oleh karena itu tidak usah mabok kalau dipuji orang. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya mengatakan apa? Allah tidak akan mengambil orang itu jadi wali kecuali dia jujur, Mbak. Jujur itu apa? Tidak ada bedanya antara pujian dan cacian. Jadi orang yang dicaci sama dipuji bagi dia itu sama. Dipuji dia tidak tinggi, dicaci dia tidak rendah. Itulah manusia yang baik.
Jangan Anda senang dipuji. Oleh karena itu, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan kalau ada orang memuji Anda, berdoalah. Alhamdulillah adha jamil wa satarul qabih. Saya bersyukur kepada Allah atas kebaikan Allah menunjukkan kebaikan saya. Dan saya berlindung kepada Allah daripada aib-aib saya yang ditutup oleh Allah. Inilah caranya. Oleh karena itu orang yang mabok, kalau dipuji, Pak, ciri-cirinya jangan diajak teman. Ada loh teman kita nih yang hobinya minta dipuji terus. Kesian, Mbak. Dia termasuk salah satu syarat ke dalam jadi orang pembohong. Ini nomor 1. Serem ya, Bib. Nomor 2. Ingin cepat sukses. Ingin cepat sukses. Sedangkan sukses itu bertahap. Anak itu juga bertahap. Belajar itu juga bertahap. Pandai itu juga bertahap. Tetapi dia kepingin sukses cepat. Karena tidak sabar. Ini penyebabnya. Akhirnya dengan cara apa? Bohong dia ikutin. Apa saja dia ikutin. Yang penting sukses cepat. Orang yang pengen cepat sukses, inilah ciri-ciri orang jadi pembohong, Mbak. Cara apa aja dia tempuh. Oleh karena itu, sukses itu urusannya bukan di kita, Mbak. Urusannya di Allah. Yang penting bagi Anda itu jalanin aja. Jalanin. Sukses itu urusan Allah. Kalau kita diberi sukses, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya astagfirullah. Sabar. Tetapi ada orang-orang yang nggak bisa nerima. Dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Ngerubah ini, ngerubah itu. Kalau Anda sudah mau diangkat jadi gubernur, angkat saja, jujur aja. Nggak usah ngerubah-ngerubah. Tetapi karena dia kepingin cepat sukses, maka dia berbuat tidak baik. Celakalah dia di dunia dan di akhirat. Hidupnya nggak akan enak, Pak. Rumah tangganya nggak akan sukses. Sehingga walaupun dia memiliki dunia seisinya, nggak ada enaknya. Tidak ada senangnya. Karena apa? Dia ingin cepat sukses. Selesai sukses satu, pengen sukses lagi, pengen sukses lagi. Sehingga dia kerjanya capek. Sehingga hidup itu dia tidak terasa, Pak. Dia nggak terasa hidup. Karena yang dikejarkan itu namanya ambisi. Karena mereka berambisi. Jangan, bahkan Rasulullah mengatakan, jangan kamu meminta untuk dipilih jadi pemimpin. Jangan. Sebab nanti kamu berambisi. Orang kalau sudah berambisi, dia akan menjalankan apa saja cara agar dia sukses. Dia ingin naik kelas, ujian, maka dia nyontek. Dia dengan cara apa dia tempuh, Pak? Berarti dia sudah bohong. Karena ingin cepat sukses. Dia ingin memperoleh si A, pengen kawin dengan si A. Ambisi dia. Maka cara apa saja dia tempuh. Itulah manusia. Oleh karena itu jangan berambisi. Cita-cita boleh, tapi tidak berambisi. Jangan memaksakan kehendak. Itulah salah satu ciri orang jadi bohong. Yang ketiga,
Kenapa manusia itu pembohong? Karena hidupnya konsumtif. Karena hidupnya konsumtif. Ya, dia beli TV. Akhirnya apa? Dia merasa TV-nya kurang baik. Terus setiap tahun model baru lagi diganti lagi. Terus dia tergantung lingkungan. Lingkungannya berbuat demikian, oh dia berbuat. Wah, temennya beli, pengaruh, Mbak. Temennya beli tas Hermes. Dia pun ingin beli. Temennya beli kalung. Dia ingin. Itulah yang disebut kehidupan konsumtif. Orang yang kayak gini, Mbak, dia bisa bohong. Kalau kita kasih uang berapa saja, dia tetap bilang kurang. Karena apa? Kehidupannya konsumtif, Mbak. Oleh karena itu yang paling banyak jujur itu orang mana? Orang desa. Karena nggak banyak konsumtif. Dikasih tas plastik saja udah senang. Kendaraan sederhana saja senang. Karena dia tidak konsumtif. Tapi kalau orang kota, Mbak, sulit dia jujur. Tetapi kalau ada orang kota yang jujur, itu nilainya lebih tinggi. Karena apa? Godaannya lebih besar. Godaan lebih besar. Kalau orang desa enak. Dia mau pakai tas apa? Orang pakai tas Hermes, desa juga orang nggak tahu. Dia pakai mobil merek apa saja, orang juga nggak tahu. Dia mau pakai apa saja, orang desa kagak melihat, tidak melihat merek. Lah inilah hati-hati hidup. Jangan konsumtif. Kita lihat TV, Mbak, ada loh. Orang yang lihat iklan TV semua dibeli, Mbak. Oh, di dalam televisi ada orang beli panci, Mbak. Dibeli. Orang jual kompor, dibeli. Orang beli apa, dibeli di TV itu semua, Mbak. Ditaruh, dipajang, belum tentu kepake. Bahkan kadang-kadang sampai mati belum disenggol. Akhirnya apa caranya? Itulah akhirnya cara bohong, Mbak. Karena dia selalu konsumtif. Maka oleh karena itu dalam Islam katakan, belilah yang engkau butuhkan. Yang tidak dibutuhkan jangan dibeli. Itu namanya konsumtif. Barangkali siapa tahu bisa belinya. Jangan Anda membeli yang belum Anda butuhkan. Kita disebut negara yang konsumtif. Orang yang disebut konsumtif hidupnya nggak enak. Kalau dia pakai kudung, dipuji kudungnya. Masya Allah, Mbak Oca kudungnya bagus ya. Langsung Mbak Oca beli ke pasar 12 warna dibeli. Seperti pensil berwarna. Kenapa? Konsumtif. Karena dia apa? Senang dipuji. Akhirnya jadi konsumtif. Dia lihat mobilnya bagus, mobilnya bagus. Ada warna lain, oh kenapa nggak beli? Akhirnya beli. Mobilnya sama, beli, warnanya saja yang beda. Kenapa, Mbak? Akhirnya pabriknya Bib dibeli. Akhirnya pabriknya dibeli. Oh, pemilik gerakannya. Kan konsumtif kita, Mbak. Kita sekarang belum kepake. Ini yang kayak gini, Mbak, orang yang nanti menjadikan dia tidak jujur. Oleh karena itu ada yang baik, ada yang jahat. Oleh karena ceritakanlah cerita Nabi Ibrahim. Yang alaihi naba al-Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim. Kita
dengarkan dulu ayatnya surat 19. Ayat 41. Surat 11 ayat 41, apa yang belum baca? Surat berapa, Bib? Surat Maryam. Surat 19 ayat 41. Ayat 41. Beb. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dialah Nabi Ibrahim orang yang paling mencintai kejujuran, Mbak. Nabi Ibrahim itu tidak pernah bohong. Dia pernah berbuat sekali saja. Tapi dia tidak bohong. Cuman dia memberi siasat. Sehingga nanti, Mbak, yang bisa menjadi penolong itu siapa di akhirat? Orang yang jujur, Mbak. Contohnya siapa? Kelak yang bisa menjadi syafaat itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah bohong. Hanya satu-satunya Nabi yang nggak pernah bohong, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim pernah, Mbak. Dia bersama istrinya namanya Siti Sarah. Saat itu dipimpin kerajaan oleh siapa? Fir'aun. Fir'aunnya beda dengan Fir'aunnya yang Nabi Musa. Tapi zaman Nabi Ibrahim namanya Fir'aun juga. Fir'aun mengeluarkan pernyataan, siapa yang mempunyai istri cantik harap diserahkan kepada negara. Bayangin. Nah, sedangkan Siti Sarah itu terkenal cantik, Pak. Nah, saat itu dia berjalan sama Nabi Ibrahim. Jadi, Raja Fir'aun ini, dia menangkap, Pak. Menangkap orang yang punya istri cantik. Istrinya diambil, suaminya dibunuh. Ini kisah Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim berjalan sama Siti Sarah, diambil Siti Sarahnya. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, kalau Nabi Ibrahim mengatakan ini istriku, maka Nabi Ibrahim dibunuh. Tetapi saat itu Ibrahim membuat siasat. Dia mengatakan ini istriku bukan, tetapi dia adalah saudaraku. Kenapa? Saudara dalam Islam itu juga saudara, Mbak. Saya dengan Anda Islam sama-sama Islam, itu kita boleh nyebut saudara. Nabi Ibrahim tidak mengatakan Siti Sarah itu istrinya, tapi mengatakan dia itu adalah saudaranya. Sehingga Nabi Ibrahim itu dikeluarkan, tidak jadi dibunuh. Tapi Siti Sarahnya diambil. Ketika Siti Sarah diambil, mau disentuh oleh raja, maka raja itu dijadikan stroke oleh Allah. Gak bisa gerak. Kemudian raja itu minta maaf, supaya Siti Sarah mengampuni. Kemudian diampuni oleh Siti Sarah. Ketika saat itu dia sembuh, raja ini pengen meluk Siti Sarah. Ternyata diberikan stroke yang kedua. Minta maaf lagi. Akhirnya didoakan Siti Sarah sembuh lagi. Sampai yang ketiga kali. Setelah 3 kali raja tahu, oh ini berarti bukan orang sembarangan. Aku tolong sembuhkan. Aku tidak mengganggu kamu lagi. Sebab orang di sana tuh, Mbak, walaupun orang jahat, kalau dia sudah berjanji itu tidak boleh bohong. Maka si Raja Namrud pun berkata jujur. Akhirnya disembuhkan lagi oleh Allah.
Kemudian raja itu apa? Mengusir Siti Sarah. Udah, kamu keluar sekarang. Keluar dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Onta, dikasih harta, kemudian diberikan budak. Siapa budaknya? Siti Hajar namanya. Dikasih hadiah 3. Ontanya dipakai buat jalan. Hartanya dipakai dalam perjalanan. Nah, dikasih budak perempuan. Diberikan pada istrinya. Maaf, diberikan pada suaminya, Nabi Ibrahim. Supaya Nabi Ibrahim mengawini budak itu. Atas perintah Siti Sarah. Siapa tahu karena Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim sudah lama nikah tadi tidak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim diizinkan kawin sama Siti Sarah, kemudian Siti Sarah dibawa ke Mekah. Ternyata hamil anak yang namanya Ismail. Diberi kabar oleh Allah. Karena Siti Sarah jujur, maka Allah kabulkan juga doanya Siti Sarah. Maka setika Nabi Ibrahim lahir, saat itu Siti Sarah diberi kabar oleh Allah. Dia bakal punya anak namanya Ishak. Dia juga jadi Rasul. Cuman umatnya Nabi Ishak itu tidak semuanya baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Oleh karena itu keturunan daripada Siti Sarah itu adalah Yahudi. Turunan Nabi Ibrahim itulah orang-orang yang beriman. Itu kejadiannya, Mbak. Sejak hari itu Nabi Ibrahim nangis. Nangis selama 40 tahun. Dia bukan bohong, tapi memberi siasat, Mbak. Oleh karena itu bohong itu walaupun bercanda tidak boleh. Sehingga Nabi Ibrahim memberitahu kelak semua manusia akan datang kepada nabi-nabi. Yang terakhir dia pergi kepadaku. Dan dia akan minta aku memberi syafaat. Tetapi aku menyerah. Aku malu sama Allah. Dulu aku pernah membuat siasat atau kebohongan. Maka aku sarankan agar kalian semua mendatangi Rasulullah. Karena dia satu-satunya nabi yang nggak pernah bohong. Itulah cerita sedikit mengenai kejujuran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu jujur. Dia mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ragu-ragu lagi. Sehingga ketika dia dibakar, malaikat datang. Hei Ibrahim, kamu akan dilemparkan ke api. Mintalah tolong kepadaku. Nabi Ibrahim mengatakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Kalau Tuhanku itu mau aku dibakar, maka aku rela. Sebab aku tahu betul Tuhanku itu maha tahu. Kemudian malaikat itu mengatakan, hai Ibrahim, kalau gitu berdoalah, mintalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah, walaupun aku tidak minta, dia tahu apa yang ada di dalam hatiku. Sehingga oleh Allah disebut sebagai orang yang jujur. Sehingga ketika dia dilemparkan ke atas api, Allah mengatakan, hai api, jadilah kamu api yang dingin menyehatkan terhadap Ibrahim. Sehingga api itu tidak bisa makan daripada jasadnya Nabi Ibrahim. Itulah akibat daripada orang yang jujur. Orang yang jujur akan selalu dilindungi oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, sehingga mereka menjadi bahagia dan mulia. Dia adalah orang-orang yang diberi berkah oleh Allah. Sebagaimana juga tadi disampaikan di dalam Al-Quran, untuk kita menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Demikian juga kita suruh menceritakan kisah Nabi Ismail di dalam surat 19. Suratnya Maryam juga sama. Ayatnya 54 sampai 56.
Silakan siapa yang belum baca. Baca, Beb. Silakan, Ca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Masya Allah. Terus. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Ya. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Ismail, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Itulah cirinya, Mbak, orang yang jujur. Siapa keturunan Nabi Adam yang dibawa dalam kapalnya Nabi Nuh, dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, orang-orang yang diberi keberkahan oleh Allah. Oleh karena itu semua Nabi itu satu saudara, Mbak. Ada urutannya. Keturunannya dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang jujur. Mereka lah orang jujur. Sama Allah dilindungi. Nabi Ismail itu jujur. Dia membenarkan cerita ayahnya, Nabi Ibrahim, agar dia disembelih. Dia jujur, dia tahu. Dan dia bisa nerima. Bahkan dia mengatakan, semoga kau dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Dia jujur mengetahui bahwa di perintah Allah dia harus disembelih. Dia menyerahkan diri, tidak ingkar. Tetapi oleh Allah diselamatkan, Mbak. Rumah tangganya dijadikan baik. Bahkan keturunannya pun sampai yaumil kiamat dijaga oleh Allah. Oleh karena itu penting, Mbak, kalau kita ini jujur. Jadilah orang yang jujur. Kalau kita jujur, Mbak, tidak mungkin sejarahnya orang jujur itu celaka. Nggak ada. Tapi siapa yang curang, hidupnya akan gelisah. Akan gelisah dan celaka. Allah memberikan contoh kisah-kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Mereka berbuat kejujuran. Allah lindungi, tidak ada yang hidupnya mereka itu celaka, orang yang jujur. Semua orang yang jujur itu diberi berkah rahmat oleh Allah. Oleh karena itu tidak perlu, Mbak, dikatakan, Mbak, kita memang butuh orang pintar, tapi orang pintar yang jujur. Kita tidak butuh orang yang pintar tapi tidak jujur. Mari kita lihat berapa banyak orang yang pintar-pintar di dalam pemerintahan, tetapi kita lihat negara yang jujur pemimpin-pemimpinnya. Allah jadikan kehidupannya baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Negaranya, rakyatnya, tumpah darahnya, semua menjadi mulia. Demikian juga rumah tangga, Mbak. Kalau rumah tangga kita pemimpinnya, suaminya jujur, istrinya akan jadi jujur, anaknya jadi jujur, rumah tangganya jadi bahagia. Oleh karena itu kalau mau cari suami yang jujur, Mbak, Beb, bagaimana kalau saya terlanjur suami saya tidak jujur? Masih ada pasar Puring, Mbak, di Jakarta ini. Bawa ke pasar Puring, Mbak Oca, tukerin.
Tukerin. Mumpung masih ada pasar puring. Sebab Allah yang memberitahu, Mbak. Mau negara, mau rumah tangga, maupun diri Anda. Tidak jujur, bohong, Mbak. Walaupun dia punya dunia seisinya. Tidak akan pernah tenang hidupnya. Inilah kejujuran penting. Allah sarankan kalau mau rumah tangga jujur, mau tahu negara jujur. Inilah kunci sukses seseorang. Jangan mau Anda paksakan dengan menyogok, sebab Allah katakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyogok dan disogok dua-dua di dalam neraka. Jangan mau. Dan semua yang bohong, Mbak, pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Kayak apa saja. Oleh karena itu, alhamdulillah Darussalam itu orang-orangnya cantik-cantik. Tidak ada yang pakai polesan jujur, Mbak. Tetapi yang polesan tidak jujur, kesian. Dia kalau hujan, Mbak, yang ditutupin make up-nya. Karena takut luntur ketahuan. Ada lagi yang pacaran, di luar ketahuan istrinya. Akhirnya apa? Kamu ketahuan punya. Duh, Bib, ntar telepon orang Yaman, Bib. Ayolah. Ini nikmat yang paling mulia hidup di dunia itu jujur, Mbak. Tidurnya tenang, makannya tenang, wah segalanya menjadi tenang. Karena jujur itu adalah satu modal yang tidak pernah bisa kita rasakan, tetapi mendapat kenikmatan. Oleh karena itu, Allah katakan jangan kalian tidak jujur. Sebab kelak kita pasti akan kedatangan hari akhirat. Siapa yang tidak jujur terhadap hari akhirat, hidupnya, Mbak, sejak hari itu dia celaka. Siapa orang Islam, tapi dia tidak percaya hari kiamat, dia tidak mengakui bahwa hari kiamat itu pasti datang, walaupun dia orang Islam, Mbak. Allah keluarkan dari barisan. Sehingga apa yang terjadi? Wajahnya menjadi hitam, Mbak. Wajahnya tidak enak lagi dilihat. Setelah itu apa yang terjadi? Dia akan kelihatan, Allah tunjukkan. Orang tidak jujur itu wajahnya, Mbak. Jadi kalau Anda mau tahu, Mbak, jujur apa tidak itu gampang. Lihat wajahnya. Yang tidak jujur, wajahnya kelihatan. Kenapa? Karena Allah berjanji. Aku akan tunjukkan lewat wajahnya. Mereka itu hitam. Sebagaimana disebut di dalam surat 39 ayat 60. Surat 39 ayat 60, siapa yang belum baca? Saya, Bib. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam, bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Iya. Nanti wajahnya itu jadi hitam, Mbak. Sekarang kita bisa melihat, Mbak. Kalau Anda di dunia ini bohong, wajah Anda tambah hitam. Bohong lagi, tambah hitam lagi. Bohong lagi, tambah hitam lagi. Sudah ditunjukkan oleh Allah. Kelihatan orang pembohong itu. Nggak bisa dibohongin kita. Bagi orang soleh, dia tahu apakah orang ini benar apa salah. Karena Allah yang memberi tahu. Dari mana, Mbak? Dari wajahnya. Oleh karena itu orang yang jujur wajahnya kelihatan, Mbak. Enak dilihat.
Seperti orang makan durian musangking. Enak dilihat. Tapi kalau dia pembohong, nggak enak dilihat wajahnya, Mbak. Wajahnya itu suram. Oleh karena itu kebenaran bagi yang beriman. Siapa yang benar, yang jujur, tidak akan diazab oleh Allah di dalam neraka. Nggak mungkin. Anda jujur saja, pasti akan masuk surga. Surat 33 ayat 8. Saya baca Bib ya. Silakan Mbak Nis. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang kafir. Ya. Tanyakan pada diri Anda juga. Anda ini jujur apa enggak? Kalau Anda bohong, siap-siap, Mbak. Untuk menuju neraka jahanam. Orang yang tidak jujur itu disebut apa? Surat 63 ayat 1. Mbak Nur nggak ikut nih Mbak Nis? Mbak Nur ada tuh ya, Nur? Ada, Bib. Ada, maaf. Masya Allah, kemana aja? Iya, Bib. Lagi di Magelang nih sama Abah. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan diberi mulia berkah sehat walafiat. Iya, mau lihat Abah, Bib. Ya, mana abahnya? Bib. Masya Allah. Pak Aziz, apa kabar Pak Aziz? Waalaikumsalam. Allah tawil umrok fi seha walafiyah. Insya Allah, mudah-mudahan berkah. Amin, insya Allah. Sehat-sehat. Mbak Nur, silakan diurus abahnya ya. Ya, Bib. Ini. Oke, salam buat semua keluarga yang ikut. Ya, Bib. Waalaikumsalam. Oke, silakan Mbak. Siapa yang belum baca surat 63 ayat 1? Siapa lagi yang hadir? Silakan, yang lain lagi silakan baca. Ita ya, Bib. Silakan Mbak Ita. Surat 63, surat Al-Munafikun, Mbak. Ayat 1. Ayat 1 kan, Bib? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang-orang munafik datang kepada Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Subhanallah, Mbak. Mereka datang sama Rasulullah, ngaku syahadat, Mbak. Seperti sekarang, Mbak. Banyak yang ngaku orang Islam. Tetapi kalau kumpul sama orang Islam, dia merasa senang. Tapi kalau kumpul orang kafir, mereka pun senang. Karena dia tidak Islam. Dan dia tidak mengikuti dengan cara yang benar. Itulah mereka orang-orang munafik. Oleh karena itu, kenapa kalau mereka ada karunia, mereka senang. Tetapi kalau tidak ada sedekah, tidak ada uangnya, maka dia menjadi musuh, Mbak. Kalau Ita duitnya lagi banyak, Mbak, semua orang bakal senang datang ke tempat Ita. Tapi kalau kita lagi nggak punya duit, mereka lari kayak burung dara. Nah, itulah orang munafik, jangan dikumpulin. Hati-hati. Itu disampaikan oleh Allah di dalam surat 9 ayat 75 sampai 77. Non, matikan dong. Surat 9 ayat 75. Don, minta teh, Don. Minta teh. Baca ya, Bib. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah
Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ayat 76, 77, Mbak. 76-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Iya. 77. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan juga karena mereka selalu berdusta. Hati-hati, Mbak. Anda senang sama si A, si B, Mbak. Jangan sekali-kali kata Allah. Karena rezeki yang diberikan Allah kepada dia. Dia kaya, dia miskin, nggak ada masalah. Jangan melihat orang dari kekayaan. Maka nanti Anda akan celaka loh, Mbak. Sehingga Anda pun jangan melihat kalau Allah lagi kasih enak, duit lagi banyak, anak lagi sehat, suami lagi baik. Wih, Allah lagi baik sama gue. Jangan. Tapi kalau Allah lagi kita kasih anak lagi sakit, suami lagi ngeselin, duit lagi nggak ada, jangan menilai dari itu. Orang yang demikian ini munafik. Mereka yang pendusta. Mereka itulah orang yang tidak jujur. Oleh karena itu carilah orang yang jujur. Siapa itu? Surat 57 ayat 19. Silakan Mbak dibaca. Saya ya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Iya. Hati-hati jangan kita melihat kebenaran, kita ingkar. Gara-gara dia kaya. Jangan karena lihat dia karena dia baik sama kita. Jangan. Kita harus jujur, Mbak. Jangan melihat orang dari kekayaan. Tapi kalau dia bohong, tinggalin. Kita lihat sendiri Sayyidina Abu Bakar. Sebagaimana disebut di dalam surat Al-Hajj. Surat 22 ayat 78. Surat 22 ayat 78. Silakan Mbak Foya lagi terusin. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itulah modal yang paling mulia. Kejujuran. Bahkan Rasulullah kalau baca ayat ini menangis, Mbak. Karena dia bakal jadi saksi tentang dirinya. Tetapi yang paling berat menjadi saksi seluruh umat. Dari sejak zaman dahulu adalah Islam. Tidak ada agama lain, Mbak. Siapa yang tidak beriman, maka celaka. Kita lihat ayat terakhir yang kita bahas hari ini. Surat keempat, An-Nisa, ayat 135. Silakan Mbak. Terakhir ini siapa yang mau baca? Saya, Bib. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.
Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Ya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Hati-hati Mbak, kita hidup bermasyarakat. Kita punya ayah, kita punya ibu, punya saudara Mbak. Kita punya teman. Berbuat ikhlas. Apa yang disebut buat ikhlas itu? Jujur. Seperti Nabi Ibrahim itu, bahagia. Caranya apa? Anda kalau tahu teman Anda walaupun kaya Mbak, tapi dia tidak jujur, tidak baik. Jangan Anda ragu, katakan dia tidak baik. Jangan melihat kaya, jangan lihat miskin. Katakan yang hak. Walaupun itu pahit, kata Rasulullah. Jangan kalian ragu-ragu menjadi saksi terhadap mereka. Kita kalau orang yang kita teman, sahabat kita ini kaya, kita takut mengatakan yang hak, Mbak. Lah itu orang celaka. Tapi jadilah orang yang ikhlas, orang yang jujur. Insya Allah rumah tangga kita bahagia di dunia dan akhirat. Hari ini kira-kira cukup sekian dulu Darussalam. Sudah jam 5.45. Masya Allah. Sudah waktunya kita untuk tanya jawab sebelum adzan maghrib. Monggo silakan. Insya Allah Mbak, keluarga kita, teman kita semua dijadikan orang-orang yang jujur. Amin, amin. Kira-kira demikian. Mau tanya apa Mbak Duns? Ayo Mbak Duns. Iya, serem ya, Bib. Orang-orang munafik itu. Hati-hati, Mbak. Banyak di antara kita, teman kita, Mbak. Banyak yang kayak gini, Mbak. Kita harus pilih. Kalau misalnya kita berbuat bohong, tapi untuk kebaikan. Misalnya gini, Bib. Misalnya, apa ya, sesuatu yang nanti kalau kita kasih tahu malah jadi entah orangnya itu jadi malah jadi sakit atau apa-apa gitu. Itu gimana, Bib? Mbak, di dalam Islam nggak ada bohong demi kebaikan, Mbak ya. Tolong ini penting ini pertanyaan Oca bagus. Tidak ada di dalam Islam itu bohong demi kebaikan. Nggak ada. Yang dibolehkan dalam Islam itu siasat, kata Rasulullah. Bagaimana siasat itu? Dua hal. Apabila Anda berperang, ditanya musuh, posisi Anda di mana? Anda boleh mengatakan saya di atas tanah. Sebab kalau Anda sebutkan Anda di mana, Anda ditembak mati. Nah itu boleh. Yang kedua, kalau kita Oca mau mendamaikan. Misalnya mau mendamaikan teman. Mendamaikan ya, maksudnya kalau mau mendamaikan juga itu nggak apa-apa ya, Bib? Mbak, tapi siasat. Oh. Contoh misalnya si A sama si B. Anda datang ke si A. Hei si A, si B kirim salam sama Anda. Dia kepingin damai sama Anda. Padahal tidak. Itu boleh. Bahkan nanti Anda datang kepada si B, si A ngucapin salam, dia pengen damai. Iya, gue juga kepingin damai. Akhirnya orang itu jadi damai, itu siasat. Maka Anda akan diberikan rumah yang besar di surga. Bahkan itu lebih mulia dari orang haji, lebih mulia dari ibadah apapun itu, mendamaikan orang. Itu namanya siasat, Mbak. Itu boleh. Ya, Bib. Tapi kalau demi kebaikan nggak ada, Mbak. Bohong demi kebaikan nggak ada. Misalnya kita mau ngasih tahu orang, kalau saya kasih tahu orang itu nanti dia ribut, maka nggak usah dikasih tahu. Maka doakan saja. Iya. Itu caranya. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Beda lagi, Mbak. Iya, Bib. Itu cara mencegah daripada munkar. Itu caranya 3. Kalau Anda punya kekuatan, gunakan kekuatan. Kalau Anda nggak punya kekuatan, nasihati. Tapi kira-kira kalau dinasihati bakal ribut, maka doakan saja, kata Rasulullah. Kira-kira demikian, Mbak. Ada lagi? Bib, Ya.
Mengenai puasa, Bib, itu Boleh. tidak harus berturut-turut kan, Bib? Puasa Tidak, Muharram. 3 hari itu tidak harus berturut-turut. Oke, jadi Anda boleh. bisa tanggal 1, tanggal 20, Anda puasa sehari. Oke. Kemudian tanggal 28, 29, boleh. Oke, Ini iya. pokoknya di antara 10 hari itu minimal 3 hari, Mbak. 3 hari puasa. Minimal, Di antara siapa yang puasa 3 hari, seperti puasa 900 tahun. Di antara tanggal 1 sampai 10 Muharram kan, Bib? Iya, betul. Iya, iya, Bib. Makasih, Bib. Oke, ada lagi? Bisa di itu nggak, Bib? Kita ambil Senin Kamis gitu, Bib? Bisa sekalian niatnya. Boleh, Mbak. Silakan Senin Kamis boleh. Nanti Anda dapat pahalanya 2, Mbak. Pahala Senin dan Kamis. Tapi kalau Mbak Nis itu puasa Niatnya tanggal apa, 1, Bib, tanggal 1 itu kalau puasa sehari, Mbak Nis diampuni dosanya yang lalu, Mbak. Kemuliaannya lebih tinggi, Mbak. Tanggal 1. Kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 28, 29. Itu namanya Tasu'ah dan Asyura. Bahkan Rasulullah bilang, kalau aku hidup tahun depan, aku akan perintahkan kalian umat Islam puasa 2 hari. Yaitu tanggal 28 itu yang disebut Tasu'ah dan 29 Asyura. Itu ada kemuliaannya sendiri, Mbak. Oh iya, Bib. Masih, Bib. Bib, Ada sekarang lagi? tanggal berapa ya, Bib? Muharram Kenapa, Mbak? Udah masuk Muharram ya, Bib? Belum, Mbak. Oh, Tanggal 19, Mbak. Tanggal 19 Agustus. oh 2 hari setelah kemerdekaan, kita akan baca doa, Mbak Nur. Doa akhir tahun itu tanggal 19 itu akhir tahun. ya. Hari Rabu Akhir ya, tahun Islam itu sholat asar, Mbak. Itu terakhir. Nah, nanti begitu maghrib, tanggal 19 malam 20, kita sudah masuk tanggal 1. Tanggal 20 Agustus itu tanggalan merah, Mbak. Itu 1 Muharram. Iya, Bib. Nah, 1 Muharram kita puasa sampai tanggal 29, Mbak. Tanggal 29 itu hari anak yatim atau disebut Asyura. Iya. Iya. Ya. Alhamdulillah Pak Aziz, mudah-mudahan doakan Pak Aziz. Amin. Kita selalu merayakan daripada Asyura itu penting, Mbak. Amin. Bahkan kita telah berikan, mungkin Pak Aziz tahu, di Jamiatul Khair, Pak. Kita sumbang anak yatim itu 100 juta, Pak Aziz. Kemarin sudah kita serahkan. Ya, Di ya. Jamiatul Khair. Pak Aziz mungkin tahu pengurus-pengurusnya. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan mereka di dalam tahun ini. Di Tanah Abang ya? Ya, pusatnya di Tanah Abang. Tapi sekarang udah dibikinin rumah di Ciganjur, Pak Aziz. Ciganjur ya? Ya, sekarang di Ciganjur. Di Ciganjur itu di Jakarta Selatan. Sudah dibikinin rumah anak yatim, Pak. Besar sekali. Mudah-mudahan Pak Aziz juga dapat berkahnya di sini. Amin. Nanti saya nyumbang ya. Iya, kapan saja sudah. Termasuk yang saya serahkan itu juga ada duitnya Pak Aziz. Tenang aja, Pak. Bapak sudah nyumbang terus, Masya Allah. Gampang kok, tinggal ditransfer ke rekening anak yatim. Semua duit yang di anak yatim itu selalu kita berikan pada mereka. Amin. Amin, amin. Masya Allah. Itu tanggal 29, Mbak, itu hari Asyura. Wah, itu puasa yang paling mulia, Mbak. 29 ya, Bib. Ya, syukur-syukur kalau bisa 28, 29. Itu artinya tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Insya Allah. Kalau tanggal 28 nama puasanya Tasu'ah. Tasu'ah ya, Bib. Tasu'ah, tapi tanggal 29-nya disebut Asyura. Asyura. Ya, kalau tanggal 29-nya itu. Asyura artinya 10 Muharram. Tasu'ah artinya 9 Muharram. Oh, Tasu'ah 9 Muharram. Ya. Asyura 10 Muharram. 10 Muharram, betul, Mbak. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Jadi hari anak yatimnya tuh tanggal Tanggal 29 Agustus, Mbak. Tanggal 10 Muharram. Hah? Kita puasa. Puasa, Mbak. Hari itu kita puasa, kemudian kita baca doa, Mbak. Nanti kita sama-sama baca doanya, Mbak. Insya Allah jam 10, jam 11-an gitu, kita baca doa. Nanti doanya saya bimbing, Mbak. Mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Kemudian bismillahi. Kita teruskan, Mbak, sampai 7 kali. Insya Allah itu doa namanya doa Asyura. Kita dalam keadaan puasa insya Allah. Amin. Ada lagi yang mau tanya? Apa nyumbang Muharram? Iya. Percatim. Iya. Iya. Itu pernah terjadi di zaman cerita di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang memuliakan hari Asyura, Mbak. Boro-boro orang Islam, orang Yahudi saja memuliakan, Mbak. Sebab itu perintah Allah dari mulai zaman dahulu, Mbak. Apa yang harus diperhatikan 4 hari itu, Mbak? 1, anak yatim. 2, orang miskin. 3, warisan harus dibagi secara baik. Yang 4, jangan mencintai dunia berlebihan. Siapa yang menjaga itu? Allah muliakan dunia akhirat. Insya Allah. Ada lagi, Mbak? Darussalam, siapa yang mau tanya? Mbak Foya? Kita tutup dengan doa, Mbak Foya. Habib minta doa buat Riri, Bib. Tadi anaknya Japri minta doa buat Riri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami yang telah mendahului kami apapun yang masih hidup. Ya Allah, Engkau lah maha mulia, Engkau maha kaya, Engkau maha perkasa. Maka muliakan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah Kau janjikan. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, terutama orang-orang yang sedang sakit di antara kami. Sembuhkan ya Allah, baik penyakit badan maupun penyakit hatinya, terutama penyakit corona yang sedang merebah ini. Terutama kepada saudara-saudara saya, wabil khusus Habib Hussein, demikian juga Pak Abdul Aziz, demi Marzuki, demikian juga Ibu Riri yang sedang sakit, mudah-mudahan Kau sembuhkan, Kau muliakan dia. Ridhokan, muliakan kepadanya. Ya Allah, jadikanlah di antara kami baik yang hadir maupun yang berhalangan, keberkahan, kemuliaan, keridhoan-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami di bulan Muharram ini, sebagaimana Kau muliakan orang-orang yang telah Kamu beri nikmat. Maka jagalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, muliakanlah kami, agar kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniya niya sallallahu ala mana wa habibina ali wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Aziz, minta tolong. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Pak Aziz. Amin. 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 من دار الدنيا الآخرة قبل جهنم. Amin. يوم يأتي يوم. Amin. ربنا هب لنا من Amin. أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Amin. وقنا عذاب النار. رسول الله محمد وعلى آله Amin. يا رب العالمين. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabul insyaallah. Terima kasih banyak.